kasih Ibu. Apa kabar kalian semua? Baik Ibu. Puji Tuhan. Amin. Jadi baik, sebelum kita mulai dengan pembelajaran hari ini, kita awali dengan doa. Satu orang pimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semuanya hadir? Hadir Ibu. Oh, baik. Jadi Ibu absen dulu ya biar lebih jelas lagi. Baik Ibu. Monica Misa, Hadir Ibu. Maria Felne Bobe, Hadir Ibu. Adriana Naimuni. Hadir Bu. Oh ya, semuanya hadir. Ibu. Jadi baik. Di sini kita akan semuanya masih semangat tak ikut pelajaran hari ini? Masih. Oh, bagus, bagus. Jadi baik, di sini kita akan belajar tentang teks berita. Namun sebelumnya, Ibu mau bertanya, apakah kalian di sini sudah pernah menonton televisi atau membaca koran, majalah, atau tadi pagi ada yang sempat menonton berita? Pernah. Nonton berita tentang apa? Virus corona. Oh iya baik. Jadi baik, di sini kita akan belajar tentang teks berita, yaitu KD 3.1, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang telah dibaca atau didengar. Ya. Kalian sudah pernah menonton berita atau membaca koran? Pasti kalian tahu apa itu teks berita. Ada yang tahu bisa angkat tangan? Apa itu teks berita? Ayo Monica Misa silakan. Teks berita adalah teks yang berisi informasi atau data tentang suatu peristiwa yang benar-benar terjadi di lingkungan sekitar. Ya, betul sekali. Mari kita tepuk tangan untuk teman-teman Monica Misa. Ya. Di sini Ibu memperjelas lagi apa itu teks berita. Teks berita adalah laporan berisi informasi yang aktual, terkini, dan berdasarkan fakta atau berdasarkan peristiwa yang betul-betul terjadi. Nah, itu adalah teks berita. Nah, ketika kita belajar tentang teks berita, kita harus mengetahui unsur-unsur dalam teks berita. Di sini ada yang tahu unsur-unsur teks berita? Ada tahu Ibu. Siapa? Angkat tangan. Ya, Adriana ini silakan. 5W tambah 1H. Ya, betul. Itu ada apa, Ya, kapan, di mana, bagaimana, siapa, dan mengapa. ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk teman kamu. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kamu, Adriana Naimuni, bahwa unsur teks berita itu ada 5W tambah 1H. Yang sudah disebutkan bahwa itu ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya. Apa? 5W tambah 1H, yang pertama itu apa? Apa berarti menanyakan bahwa peristiwa apa yang terjadi. Contohnya seperti peristiwa kecelakaan. Nah, itu yang pertama apa. Yang kedua, siapa? Siapa dalam hal ini berarti menanyakan pelakunya. Siapa yang terlibat? Ya, siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Contohnya seperti Fatima Bobe mengalami kecelakaan. Ya, itu salah satu contoh tentang siapa. Yang berikut di mana? Di mana berarti menanyakan tempat. Ya. Contohnya di mana peristiwa itu terjadi? Sepertinya di Bundaran atau di Kupang, di Keva. Nah, itu bagian dari di mana. Yang berikut kapan? Kapan berarti menanyakan waktu. Menanyakan waktu seperti kapan peristiwa itu terjadi? Contohnya peristiwa itu terjadi pada tanggal
2 Juni 2021. Itu bagian dari kapan. Yang berikut mengapa? Mengapa berarti menanyakan alasan peristiwa itu terjadi. Seperti mengapa peristiwa itu terjadi? Bisa mengerti? Bisa, Ibu. Ya. Yang berikut, yang terakhir itu bagaimana? Bagaimana ini berarti menanyakan proses terjadinya peristiwa tersebut. Seperti bagaimana peristiwa itu terjadi. Contohnya seperti peristiwa itu terjadi karena terjadi kekeliruan atau kesengajaan antara orang yang melakukan pembunuhan tersebut. Itu bagian yang terakhir tentang bagaimana. Di sini kalian bisa paham mengenai 5W tambah 1A? Ya, itu adalah bagian dari unsur-unsur teks berita. Nah, atau Ibu menjelaskan cepat atau? Pas. Oh ya, baik. Jadi baik, di sini ada yang mau bertanya, silakan. Tidak ada? Tidak ada, Ibu. Oke, baik. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, di sini Ibu akan tadi sempat Ibu mencarikan salah satu berita di internet dan saya minta satu orang untuk maju ke depan supaya membacakan berita tersebut. Setelah itu kita semua bisa menentukan unsur-unsur teks berita tersebut. Bisa? Bisa. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan teks berita ini? Saya, Ibu. Ya, Moniki Misa, silakan maju. Jadi baik, di sini kita tidak ada koran atau majalah, hanya Ibu sudah mencarikan salah satu berita ya di internet, jadi tolong baca. Dari ini sampai ini. Untuk semua bisa lihat ya supaya kita bisa tentukan unsur-unsur teks berita. Silahkan. Pada hari Senin tanggal 14 Januari 2016 telah terjadi kecelakaan berkendara motor di Jalan Banjaran. Pengguna motor tersebut memakai motor Beat dan Suzuki. Kejadian itu terjadi karena si pengguna motor Beat yang ugal-ugalan. Korban dari kecelakaan tersebut ada 4. 1 orang dari kecelakaan tersebut meninggal dunia, 2 orang luka parah, dan 1 luka ringan. Para korban dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh warga setempat. Sudah? Ya, terima kasih. Jadi baik, kalian sudah mendengarkan berita yang sudah dibacakan oleh teman kamu? Sudah. Ya. Itu berita tentang apa? Kecelakaan. Oke, baik. Ya, sekarang kita semua menentukan unsur-unsur sesuai dengan berita yang telah kalian dengar tadi. Yang pertama itu sesuai dengan unsur-unsurnya. Pertanyaannya bahwa peristiwa apa yang terjadi? Kecelakaan motor. Yang bisa angkat tangan? Ya, Monika bisa. Peristiwa yang terjadi yaitu kecelakaan bermotor. Ya, bagus. Yang berikut pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Kapan peristiwa itu terjadi? Siapa angkat tangan? Adriana, silakan. Pada hari Senin tanggal 14 Januari 2016. Ya, betul sekali. Yang berikut, pertanyaan yang berikut. Di mana peristiwa itu terjadi? Ya, silakan Fatimah. Di Jalan Banjaran, Ibu. Ya, benar sekali. Yang berikut, bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut? Yang bisa angkat tangan? Ya, Adriana, silakan. 1 orang dari kecelakaan tersebut meninggal dunia, 2 orang luka parah, dan 1 orang luka ringan. Ya, betul sekali. Yang berikut itu tentang siapa? Nah,
Siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Monica Nisa? Warga sekitar. Ya, betul sekali. Pertanyaan yang terakhir, semoga semuanya bisa menjawab. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena si pengguna motor beat ugal-ugalan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata pemahaman kalian sudah bisa untuk menentukan berita dan unsur-unsur berita yang telah teman kalian baca. Berarti kalian sudah paham ya tentang teks berita beserta unsur-unsurnya. Sudah Ibu. Bagus. Sekarang di sini Ibu, sebelum kita menutupi pembelajaran hari ini, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tentang teks berita atau tentang unsur-unsur teks berita? Silahkan. Oh ya, baik. Kalau memang tidak ada yang mau bertanya, di sini Ibu mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang teks berita beserta unsur-unsurnya yang tadi sudah kita pelajari. Bahwa teks berita adalah laporan berupa informasi yang aktual, terkini, dan berdasarkan fakta atau berdasarkan peristiwa yang terjadi. Nah, teks berita ini juga biasanya dimuat dalam media lisan dan media tulisan. Media lisan itu seperti di televisi, radio, dan internet. Sedangkan media tulis itu seperti koran, majalah, dan lain sebagainya. Ya, yang berikut tentang unsur-unsur teks berita. Saya yakin bahwa kalian sudah memahami semua unsur-unsur teks berita itu 5W tambah 1H. Ya, betul sekali. Jadi baik, kalau memang tidak ada yang mau bertanya lagi, kita menutupi pembelajaran kita hari ini. Ya, tadi kan mengawali pembelajaran kita dengan doa, kita mengakhiri juga harus dengan doa. Ya, silahkan satu orang memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya Ibu. Siap. Hormat. Selamat siang Terima Ibu. kasih, Ibu. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Ya, Ibu.